Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Zaki dari 11 IPA 5. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagai besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Akan tetapi dengan bekal semangat dan yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan pada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan setinggi-tingginya, dan semoga mereka diampuni segala dosa dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu, kita perlu bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat dan sungguh-sungguh. Barangkali akan menyesalah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak berani menyinarkan kemungkaran. Saudara-saudaraku yang berbahagialah, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju pada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dan dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri tauladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Jawablah soal berikut. Soal pertama, identifikasi struktur ceramah tersebut. Yang kedua, analisis kaidah kebahasan dalam teks ceramah tersebut. Jawab yang pertama, mengidentifikasi struktur teks ceramah. Ada salam pembuka. Salam pembukanya adalah bahwa bapak dan ibu yang saya hormati. Isi ceramahnya yaitu pembukaan. Sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya ada isi. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal waktu itu senjata yang memiliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu pihak musuh yang telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah kita sebagai bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan pada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosa dan dilimpahi rahmat sebanyak-banyaknya. Di samping itu, kita perlu juga ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi kita yang lebih penting lagi ialah meneladani dan meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan menyesalah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran. Selanjutnya penutup, saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal
dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah pada para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri tauladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Selanjutnya, salam penutup. Tidak ditemukan salam penutup pada teks ceramah ini. Menganalisa kaidah kebahasan teks ceramah tersebut. Yang pertama ada kata ganti. Kata ganti yang ditemukan dalam teks ceramah adalah kata ganti orang pertama, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kita, sebenarnya lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah. Pada hari itu kita, seluruh bangsa Indonesia, akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya, akhirnya marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah. Yang keempat adalah kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Selanjutnya di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Selanjutnya, kata ganti orang ketiga, yaitu mereka. Yang pertama adalah sudah sewajarnya lah kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan setinggi-tingginya. Yang kedua adalah semoga mereka diampuni segala dosa-dosa dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah di samping itu kita perlu ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Yang terakhir adalah barangkali akan menyesalah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak berani menyandarkan kemungkaran. Selanjutnya ada kata istilah. Kata istilah yang ditemukan dalam teks ceramah adalah mati syahid. Dalam bahasa Arab berarti mati syahid, mati dalam keadaan berperang, sekutu berperang. Selanjutnya ada sekutu. Dalam bahasa Indonesia berarti sekelompok. Dalam bahasa Indonesia sekutu berarti sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada modern. Modern dalam bahasa Indonesia yaitu sesuatu hal yang baru atau peralatan baru. Selanjutnya ada sejarah. Sejarah dalam bahasa Indonesia yaitu kejadian akibat yang ditemukan. Sejarah dalam bahasa Indonesia berarti kejadian pada masa lampau atau masa lalu. Kalimat sebab akibat. Kalimat sebab akibat yang ditemukan pada teks ceramah. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan pada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kata persuasif adalah kata persuasifnya. Kata persuasif yang ditemukan dalam teks ceramah. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa semoga arwah pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan cucu kita bisa mengambil suri tauladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, dan adil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.